Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya Bu, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Ya Bu. Junaid dari kelas IPA 1 ya? Iya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, di tahun ajaran ini masih tetap setia dengan ekskul voli ya. Ibu dengar prestasi kamu di bidang voli benar-benar mengagumkan. Sampai kamu terpilih menjadi kapten voli putra di tim junior kita. Ya Ibu bisa aja. Hanya tim voli junior sih Bu, bukan tim voli yang inti. Dan saya rasa semua orang juga bisa menjadi kapten tim voli, apalagi junior. Bukan cuma saya sih Bu. Kebetulan kakak-kakak kelas dan pelatih voli memilih saya. Padahal kalau mau memilih yang lain juga banyak sih Bu. Meskipun kamu bilang hanya kebetulan, tapi ibu rasa keterampilan kamu dalam bidang voli itu bisa membawa kamu menjadi orang yang sukses lah nantinya. Ibu rasa itu bukan sesuatu yang buruk. Kamu bisa menjadi pemain voli yang ahli nantinya. Terima kasih Bu, mungkin saya akan berusaha. Jangan mungkin Nak, kamu harus berusaha. Kembangkan apa yang kamu bisa, lakukan sesuai dengan porsi yang tepat. Baiklah Bu, semoga saya bisa. Nah begitu, akan lebih baik untuk kamu. Oh iya Nak, tapi kalau ibu perhatikan, kamu tidak seceria biasanya. Ada apa Nak Junaid? Terus terang saja Bu, memang ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Nah, untuk itu saya datang kemari menemui Ibu untuk melakukan sesi konseling. Oh iya Nak, seminggu yang lalu Junaid sudah melakukan sesi konseling. Berarti Nak Junaid sudah mengetahui apa itu sesi konseling. Nah, sesi ini kita laksanakan selama 40 menit. Apakah kamu bersedia Nak? Ya Bu, bersedia. Nah, bicaralah Nak. Ibu akan mendengarkan kamu, mendengarkan cerita kamu, dan pada akhirnya nanti akan membantu kamu supaya kamu bisa menemukan solusi sendiri atas masalah yang mungkin kamu hadapi saat ini. Sudah tugas ibu untuk membantu siswa-siswa di sini menemukan solusi atas masalah apapun yang dihadapi. Iya Bu, terus terang saya memiliki masalah dengan bapak saya Bu. Lalu? Sebenarnya masuk ke jurusan IPA kali ini bukanlah keinginan saya Bu. Bukan keinginan kamu? Ya, karena jurusan itu sungguh bukan keinginan saya sendiri. Saya justru ingin masuk jurusan IPS yang menurut saya lebih sesuai dengan minat dan bakat saya Bu, atau kemampuan saya. Saya tidak terlalu suka dengan pelajaran-pelajaran yang saya temui di jurusan IPA. Meskipun selama ini nilai-nilai saya selalu bagus, saya justru lebih suka dengan ilmu sosial, entah kenapa dengan hal tersebut. Tetapi menurut saya lebih nyata dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari jika saya mengambil jurusan IPS. Seperti itu. Boleh ibu dengarkan ceritanya lebih banyak lagi Nak Junaid? Gini Bu, tadi itu bapak saya memaksa saya untuk masuk ke jurusan IPA. Katanya jurusan IPA adalah yang terbaik, memiliki nilai pandang yang lebih tinggi ketimbang jurusan IPS. Nah, saat ini saya terdampar di jurusan yang tidak sesuai dengan minat saya yang sebenarnya. Kalau memang menurut kamu itu tidak sesuai dengan jiwa dan kemampuan kamu, mengapa kamu tetap menuruti permintaan bapakmu untuk masuk ke jurusan IPA Nak? Selama ini saya tidak pernah bisa menolak keinginan bapak saya Bu. Bapak saya mempunyai sifat keras sekali. Kalau keinginan beliau tidak bisa terkabul, contohnya saja saat kakak saya menolak memilih menikah dengan laki-laki yang dijodohkan oleh ayah saya, bapak saya tidak segan-segan untuk mengusir kakak saya dari rumah. Saya tidak bisa menolak keinginan ayah saya meskipun saya ingin. Dari cerita kamu tadi
Jadi rasa-rasanya sekarang ini kamu sedang jengkel dengan diri kamu sendiri. Bagaimana saya tidak jengkel, Bu? Dengan diri saya sendiri. Saya ini laki-laki. Saya yang tahu laki-laki punya karisma, punya otoritas. Tapi mana kebenarannya? Karisma dan otoritas saya. Saya hanya berani tunduk di bawah ketiak bapak saya. Kalau saya masuk ke jurusan IPA, mungkin saya masih bisa menerima. Tapi bapak sudah menargetkan saat kuliah nanti saya harus bisa diterima di ITB dengan jurusan yang sudah beliau tetapkan. Padahal saya sekarang ini masih duduk di kelas 10 pelajaran di jurusan IPA. Itu pun saya belum bisa mengerti sepenuhnya. Saya bosan dengan kehidupan yang seperti ini. Junaid, jika saya mengalami apa yang kamu alami, saya pun pasti akan merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan saat ini. Lalu nak? Itulah tujuan saya datang kemari, Bu, untuk meminta pertolongan pada Ibu. Saya ingin berubah. Berubah? Iya, Bu, saya ingin sekali bisa mengatakan tidak pada bapak saya. Saya ingin mengekspresikan apa yang sebenarnya saya inginkan, tapi juga tidak ingin membuat beliau marah. Karena di bangku sekolah saya sudah harus menempuh atau memenuhi apapun yang diinginkan oleh beliau saat kuliah nanti. Saya tidak ingin menyia-nyiakan diri saya lagi di kemudian hari. Saya juga ingin kuliah sesuai dengan minat dan kemampuan saya, karena di mana saya kuliah akan berpengaruh terhadap kehidupan saya selanjutnya. Oke, jadi secara singkatnya kamu tidak mau begitu saja mengiyakan perintah dari bapak kamu. Kamu ingin mencoba menjadi diri kamu sendiri, tapi tidak ingin menerima risiko negatif dari bapak kamu. Sekarang coba Ibu pikir, saya selalu mengikuti keinginan bapak saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Apa saya ini boneka? Saya bukan boneka, Bu. Saya manusia dan punya perasaan dan keinginan. Baiklah, yang menjadi sumber masalah di sini adalah menurut kamu, bapakmu ini senantiasa memaksakan apa yang beliau inginkan untuk kamu laksanakan. Tetapi dia tidak peduli apakah kamu suka, mau tidak, mau iya, kamu harus tetap melaksanakannya. Dan sampai saat ini kamu tidak bisa mengatakan tidak pada bapakmu, karena takut pengalaman yang terjadi pada kakakmu akan terulang sekali lagi. Iya, Bu. Menurut kamu selama ini kamu diperlakukan semena-mena oleh bapakmu, sehingga kamu tidak bisa mengeluarkan pendapat kamu, tidak bisa memutuskan sedikit hal saja yang tanpa dibayang-bayangi oleh bapakmu. Iya, Bu, sudah saya katakan, Bu. Kalau saya takut dengan bapak saya takut diusir dari rumah seperti kakak. Jika demikian, mari kita lebih mendalam. Apakah sebenarnya yang menyebabkan kamu ini tidak berani mengeluarkan pendapat? Kamu tadi sudah mengatakan bahwasanya kamu takut dengan bapakmu dan takut diusir dari rumah seperti kakakmu. Nah, sudah pernahkah kamu mencoba untuk menolak keinginan bapak kamu sekali saja? Ibu saya selalu mengatakan, jangan nak, kasihan bapak. Yang akhirnya membuat saya tidak bisa menolak lagi, Bu. Saya terpaksa harus mengikuti keinginan bapak saya. Kamu setuju dengan apa yang dilakukan ibumu? Saya ingin sekali setuju, tapi bagaimana lagi? Maksud saya tidak setuju, Bu. Iya. Tapi bagaimana lagi? Saya tidak bisa mencoba melawannya, Bu. Nah, kalau kamu tidak mencoba, maka selamanya kamu akan seperti ini, nak. Seharusnya selalu harus mengikuti apa kemauan bapakmu, tidak punya otoritas atas diri kamu sendiri, tidak punya kesempatan untuk mandiri, dan terus saja dibayang-bayangi oleh bapakmu, maka kamu akan selamanya seperti ini. Jadi sebenarnya, Bu, saya harus melawan. Hari ini saya akan mengajari kamu bagaimana cara supaya kamu ini bisa menjadi diri kamu sendiri, melawan otoritas bapak kamu dan tidak selamanya tunduk di hadapan beliau. Kita akan coba permainan dialog atau yang lebih dikenal dengan sebutan empty chair. Empty chair, kursi kosong. Nah, benar sekali. Apa itu?
Ya, kursi kosong, benar sekali nak. Hmm. Nanti ibu akan mengambil kursi dan menaruh di hadapan kamu. Nah, kali ini kamu akan bermain peran dengan dua kursi ini sebagai medianya. Nah, teknik ini sendiri akan kita laksanakan 2 kali. Yang pertama adalah teknik untuk mengetahui apa yang sebenarnya kamu inginkan sehubung dengan pertentangan nilai antara kamu dan bapakmu. Nah, dalam pelaksanaan yang pertama ini, kamu tidak perlu menggunakan 2 kursi. 1 kursi saja cukup untuk melaksanakan teknik yang pertama. Kali ini, kamu harus membayangkan pertentangan batin yang kamu alami saat ini sehubung dengan bapakmu. Bisa dimengerti, nak? Saya masih bingung, Bu, dengan apa yang mesti saya lakukan. Jadi begini, nak. Saat ini kamu merasakan 2 hal yang saling bertentangan dalam pikiran kamu. Yang pertama, pikiran ingin melawan otoritas bapakmu, dan yang kedua, pikiran akan ketakutan untuk melawan beliau. Padahal kamu ingin, bukankah seperti itu? Iya, Bu. Nah, yang akan kamu lakukan sekarang adalah katakan apapun yang ada di dalam pikiran kamu nanti saat ini sehubung dengan pertentangan tersebut. Nah, anggap saja pikiran yang menyuruh kamu melawan adalah posisi underdog kamu. Nah, sedangkan pikiran yang menyuruh kamu menuruti kata bapakmu adalah posisi top dogmu. Nah, dari sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu menangkan, dan dari sini pula kita akan mengambil tindakan yang akan kita depankan nanti. Bagaimana, mengerti nak Junet? Iya, Bu, saya mengerti. Oke, baik. Tunggu ibu sebentar ya. Ibu akan mengambilkan kursi terlebih dahulu. Baik, di sini ibu telah menyiapkan 2 kursi. Yang itu ada kursi top dog dan yang kedua ada kursi underdog. Ya, seperti yang ibu jelaskan tadi bahwasanya kursi top dog itu dimana di sini Nak Junaid itu memposisikan diri sebagai seseorang yang paling berpengaruh dalam hidup Nak Junaid, seperti bapak dari Nak Junaid sendiri. Kemudian kursi underdog ini dimana kursi ini berperan sebagai bagaimana Nak Junaid menceritakan bahwasanya Nak Junaid berperan sebagai diri Nak Junaid sendiri. Mungkin Nak Junaid bisa ke kursi top dog terlebih dahulu. Nak Junaid di sini memposisikan diri sebagai bapak Nak Junaid. Bagaimana cara bapak Nak Junaid memberitahu atau meluapkan kata-katanya kepada Nak Junaid? Mungkin Nak Junaid bisa mempraktikkannya. Ini jadi saya, ini bapak saya. Iya. Nah, waktu itu sekarang kamu mau masuk di jenjang SMA. Nah, bapak sudah daftarkan kau di SMA yang bapak pilihkan, dan bapak telah kasih tahu sama kau, dan jurusanmu harus IPA karena nantinya kamu harus dipersiapkan untuk mendaftar di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Oke, karena Nak Junaid telah memposisikan diri sebagai bapak Nak Junaid, bagaimana respon Nak Junaid setelah mendengarkan percakapan dari ayah Nak Junaid itu? Bisa mungkin diposisikan lagi kembali sebagai diri Nak Junaid. Silakan pindah ke kursi underdog. Sebagai seorang anak, saya menjawab dengan, tapi saya menginginkan masuk IPS, Pak, karena saya ingin belajar tentang ilmu-ilmu sosial, karena menurut saya kemampuan saya ada di ilmu sosial. Kemampuan saya ada di tidak berada di bagian IPA atau matematika atau semacamnya. Oke, baik. Respon Nak Junaid terhadap bapak Nak Junaid seperti itu. Silakan Nak Junaid memposisikan diri kembali sebagai bapak Nak Junaid untuk melanjutkan percakapan tersebut. Tidak, bapak sudah katakan kamu harus masuk di jurusan IPA karena bapak ingin kamu masuk di dan kuliah di ITB nantinya. Karena kenapa syarat untuk masuk di ITB harus ada di jurusan IPA? Karena di sana itu keteknikan, di mana jurusannya harus dari IPA.
kalau kamu memilih IPS, Bapak tidak setuju. Karena Bapak sudah persiapkan kamu harus mengikuti jalan yang sudah Bapak buat. Oke, berarti seperti itu ya. Nak Junaid kembali memposisikan diri sebagai diri Nak Junaid dan merespon kembali pernyataan dari Bapak Nak Junaid. Silakan Nak. Kalau bisa Pak, saya ingin memilih jurusan IPS karena untuk apa saya sekolah kalau tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Selama ini prestasi saya dan pelajaran saya selalu berada di bagian IPS. Saya tidak mampu untuk terlalu di bagian jurusan IPA. Oke, stop Nak Junaid. Jadi kesimpulannya sudah ditemukan. Selanjutnya kita kembali ke kursi sebelumnya. Baik, cukup. Ya, iya cukup. Nah, kamu sendiri kan bisa menyimpulkan kalau kamu mau mencoba, maka kamu pasti bisa melakukannya. Namun, ibu tekankan di sini, jangan secepat itu mengambil kesimpulan tentang kuliah kamu. Perjalanan untuk menuju ke sana masih sangat jauh. Mungkin nanti kamu akan jadi suka dengan pilihan bapak kamu. Latihan di sini tadi adalah latihan untuk membuat kamu lebih tegas dalam segala hal, bukan hanya masalah kuliah. Kamu harus menjadi diri kamu yang otonom dan tidak bergantung pada orang lain. Iya Bu, terima kasih Bu. Baiklah, karena kamu sudah bisa menyimpulkan dan waktu konseling kita juga sudah selesai, mungkin sesi konseling ini sudah bisa kita akhiri. Ingat pesan ibu, jadilah diri kamu sendiri. Iya Bu, sekali lagi terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu antar.